Selesai menjalani raid dadakan, Jinwo ternyata langsung menemui Jinho yang sudah menunggunya di restoran. Dari percakapan keduanya, akhirnya diketahui kalau ayahnya Jinho sudah tahu semuanya tentang Jinwo dari salah satu hunter yang dia selamatkan di dalam Red Gate. Sementara itu, meski sudah berjanji merahasiakannya dari publik, Ki-hun ternyata melaporkan bantuan Jinwo kepada ketua serikatnya Choi Jong-in. Mendengar bagaimana Jinwo bisa menyelesaikan sebuah dungeon rank A sendirian, Choi Jong-in jadi merasa malu sendiri dengan gelar Ultimate Soldier yang dia sandang. Di hari berikutnya, banyak sekali wartawan yang berkumpul di depan gedung evaluasi hunter untuk meliput konferensi pers dari aktor papan atas yang bernama Lee Min Sung. Para wartawan langsung heboh begitu melihat Pak Baek dan Choi Jong-in tiba-tiba muncul di parkiran. Mereka pikir kedua ketua serikat tersebut sama-sama tertarik untuk merekrut sang aktor begitu hasil evaluasinya keluar. Padahal faktanya, keduanya nyaris perang dingin gara-gara rebutan Sung Jinwo. Jinwo-nya sendiri terlihat bingung karena banyak sekali wartawan di hari hasil reevaluasi hunternya akan diumumkan. Setelah melewati kerumunan wartawan, Jinwo dihadang oleh bodyguardnya Lee Min Sung ketika akan masuk ke dalam gedung. Namun bahkan Lee Min Sungnya sendiri pun tidak bisa berbuat banyak begitu Pak Go keluar menyambutnya secara langsung. Lee Min Sung yang kesal karena acaranya jadi terganggu, lalu menyuruh bodyguardnya untuk menyelidiki Jinwo. Tapi Lee Min Sungnya sendiri malah dicegat oleh agen Jinchul ketika akan masuk ke dalam gedung, padahal setengah jaman lagi rencananya dia akan menjalani evaluasi peringkat hunter. Dan meski dia sudah pamer punya kenalan orang dalam, agen Jinchul tetap tidak bergeming. Bahkan dia sampai memasang ekspresi mata menyala untuk mengusir sang aktor. Nah, karena sudah banyak yang melihat kemampuannya saat melawan para High Oak, Jinwo memutuskan untuk menunjukkan pasukan tentara bayangannya yang jumlahnya lebih dari 100. Pak Baek, Pak Choi, sampai Pak Go pun langsung melotot kaget begitu merasakan energi sihir yang Jinwo pancarkan. Alhasil, sertifikat hunter level S-nya Jinwo langsung keluar saat itu juga. Tapi karena salah paham dengan peringatan dari Pak Baek, Jinwo terpaksa harus menghadapi sekumpulan wartawan yang sudah menunggu di depan gedung. 10 menit sebelum hasil reevaluasi Jinwo keluar, Lee Min Sung mengumumkan akan pensiun menjadi artis untuk mengabdi sebagai seorang hunter di depan para wartawan yang dia undang. Padahal niat sebenarnya dia hanya ingin menghindari wajib militer saja. Tapi rencananya langsung berantakan begitu halaman web asosiasi mengumumkan kalau Jinwo adalah hunter level S ke-10 Korea. Semua orang yang pernah bersinggungan dengan Jinwo akhirnya jadi tahu level Jinwo yang sebenarnya, termasuk ayahnya Jinho yang ternyata tujuannya mendirikan serikat Yojin adalah untuk mengumpulkan para hunter yang loyal guna menjadi pelindung bagi keluarganya. Karena menurutnya, kekuatan dan kekuasaan sebuah negara sebenarnya berada di tangan para hunter. Bahkan ada kasus di mana seorang hunter kekuatannya setara dengan kekuatan militer satu negara. Maka dari itu, dengan senang hati dia akan menyerahkan serikat Yojin kepada Jinho yang sekarang justru menolaknya karena ingin mendirikan serikat sendiri bersama Jinwo. Di sisi lain, begitu melihat cara Jinwo menghindari para wartawan, Pak Baek langsung curiga kalau Jinwo adalah seorang hunter yang bisa terus leveling. Setelah resmi menjadi seorang hunter level S, Jinwo pergi ke sebuah toko untuk menjual Orb of Avaris demi bisa mendapatkan uang cash untuk membeli sesuatu yang bisa melindunginya dari panasnya api di dalam Demon Castle. Ternyata, item semacam itu tersedia banyak di toko yang Jinwo datangi. Namun karena harganya sangat mahal, jadinya tidak mereka pajang di internet. Nah, ketika diajak masuk ke ruangan penyimpanan, Jinwo merasa aneh. Kenapa dagangan mahal mereka hanya dipajang di balik kotak kaca yang tipis? Meski sempat bilang kalau kaca tersebut dilapisi dengan sihir pelindung yang kuat, tetapi begitu melihat Jinwo serius ingin mencoba memecahkannya, si Sales langsung panik dan mengatakan bahwa sejujurnya mereka telah melakukan MOU dengan serikat Hunters terkait keamanan mereka. Kemudian saat melihat-lihat koleksi pisau di toko tersebut, Jinwo akhirnya tahu kalau pisau-pisau yang ada di item store bisa dia jual kembali dengan harga mahal di dunia nyata. Sehingga Jinwo memutuskan untuk tidak jadi menjual Orb of Avaris. Di tempat lain, Pak Baek yang curiga kalau Jinwo adalah tipe hunter yang bisa terus bertambah kuat, akhirnya menyerah untuk bisa merekrut Jinwo. Sebelum pergi menjalankan misi, Jinwo menempatkan salah satu bayangan Panglima High Oak sebagai kodam bagi Jin Ah. Jinwo lalu sekalian menyebar bayangannya untuk melindungi warga satu komplek. Keesokan harinya, dengan diantar oleh Jinho, Jinwo bertandang ke World Tower yang merupakan titik lokasi untuk bisa masuk ke dalam Demon Castle. Dengan jubah angin dan cincin tanpa nama yang dia dapatkan dari rumah lelang, Jinwo merasa sudah siap untuk menjalankan quest yang kali ini adalah membunuh Raja Iblis Baran yang tinggal di lantai paling atas. Dan begitu portal antar lantai terbuka, Jinwo langsung naik ke lantai 76 melanjutkan
titik lokasi yang berhasil dia unlock sebelumnya. Begitu sampai di TKP, Jinwo langsung memberikan Orb of Avaris kepada Tusk dan menyuruhnya menghabisi setiap iblis yang ada. Dengan level Tusk yang aslinya sudah tinggi dan kini diperkuat dengan Orb of Avaris, kekuatan serangan sihirnya benar-benar membuat Jinwo merasa takjub. Di tempat lain, ayah Jinho resmi didiagnosa mengalami gejala tidur abadi seperti ibunya Jinwo. Di waktu yang sama, seekor monster semut bersayap berhasil mendarat di pesisir pantai terluar Jepang. Di sebuah pulau terluar di Jepang, dua orang hunter rank D dan E mendapatkan tugas patroli rutin untuk mendeteksi kemunculan gate secara dini agar tidak terjadi dungeon break. Di saat itulah, seekor monster semut bersayap tiba-tiba muncul di depan mereka. Di waktu yang sama, di dalam Demon Castle, Jinwo yang tidak bisa mengekstrak jiwa iblis yang sudah dia kalahkan, memutuskan untuk membagi pasukannya menjadi 6 kelompok. Tugas mereka adalah menghabisi setiap iblis yang mereka temukan dan mencari kunci untuk bisa masuk ke lantai selanjutnya. Beberapa hari kemudian, Jinwo sudah sampai di lantai 80. Namun di lantai 80 ini, Jinwo mengalami kesulitan untuk mencari kunci lantai selanjutnya. Dan yang lebih aneh lagi, tim pasukan bayangan yang Jinwo sebar satu persatu dihabisi oleh sosok misterius. Namun karena mereka seolah menghindari tim bayangan terkuatnya, Jinwo yakin target selanjutnya pasti timnya Tank. Dan benar, tim bayangan yang dipimpin oleh si Raja Beruang disergap oleh seorang bangsawan iblis dengan pasukan kesatria iblisnya. Selanjutnya, Jinwo langsung turun tangan sendiri untuk mengoploki mereka semua. Di hadapan Jinwo, para kesatria iblis sama sekali tidak ada artinya. Namun seorang bangsawan iblis yang menurutnya setara dengan hunter rank S cukup mampu memberinya perlawanan. Tapi anehnya, ketika akan dihabisi, si bangsawan iblis langsung mengaku kalah. Dan sesuai dugaan, bangsawan iblis itu ternyata berjenis kelamin betina. Jinwo yang sempat ragu nyaris ditusuk dari belakang. Namun Tusk dengan sangat cekatan langsung membuat barrier. Si iblis betina yang masih sayang nyawanya lalu berjanji akan memberikan apapun asalkan tidak dibunuh. Dan kebetulan kunci yang Jinwo cari ternyata disimpan di rumahnya. Si iblis betina juga mengaku siap menjadi tour guide-nya Jinwo karena dia tahu di mana kunci-kunci di lantai selanjutnya disimpan. Namun sebelum kebablasan, Jinwo ingin tahu terlebih dahulu siapa sebenarnya mereka. Di waktu yang sama, si semut monster yang sudah selesai membantai penduduk terlihat terbang menuju ke tempat lain. Balik lagi ke dalam dungeon. Berdasar dari ceritanya si iblis betina yang ternyata bernama Esil, diketahui kalau sebelumnya mereka tinggal di dunia iblis, tetapi karena suatu hal, tiba-tiba mereka sudah berada di dalam dungeon. Menurut ceritanya Esil, para iblis bersatu untuk berperang melawan musuh yang sangat kuat di dunia iblis. Namun saat Jinwo ingin tahu lebih jauh, sistem langsung memutus percakapan mereka dan Esil langsung pingsan, pindah dulu ke Jepang. Meski sekompi hunter lokal sudah diturunkan, tetapi si semut masih gagal dihabisi. Setidaknya 4 hunter rank E, 1 healer rank D, 1 leader rank C, dan 294 penduduk sipil menjadi korban gara-gara seorang hunter rank A terlambat diterjunkan. Begitulah kira-kira informasi yang disampaikan oleh agen Wu Jinchul dalam sebuah rapat yang membuat geger para petinggi. Pak Go yang yakin kalau monster tersebut berasal dari Pulau Jeju, khawatir kalau dalam waktu dekat mereka mungkin akan menyerang pulau-pulau di Korea. Selesai rapat, Jinchul memberitahu Pak Go kalau Huang Dongso diam-diam menelpon dan mengaku siap untuk membantu penyerangan ke Pulau Jeju. Namun karena tahu motifnya hanyalah mengejar Jinwo, Pak Go jelas menolaknya. Balik ke dalam dungeon, setelah sadar, Esil langsung mengajak Jinwo pergi ke istananya. Dan begitu melihat Jinwo, ayah Esil langsung panik karena menyadari banyaknya tentara bayangan yang Jinwo bawa. Begitu tahu Jinwo ingin membawa Esil sebagai tour guide, bapaknya Esil setuju untuk memberikan boarding pass ke lantai selanjutnya dengan syarat Jinwo harus menjamin keselamatan putrinya itu. Setelahnya saat Jinwo akan mengajak Esil cabut, muncul notifikasi untuk menjadikan Esil sebagai anggota party terlebih dahulu. Karena tidak ingin berbagi jumlah experience dengan anggota partinya, Jinwo bilang kepada Esil agar jangan cawe-cawe dalam pertempurannya. Nah, tas besar yang dibawa oleh Esil ternyata berisi barang-barang gratifikasi untuk mengsepik-sepik setiap bos lantai. Namun Jinwo lebih memilih untuk menggerebek setiap istana bos lantai bersama pasukan bayangannya. Sementara itu di luar dungeon, seorang hunter level nasional dari Amerika menemui Pak Go untuk membahas tentang pencekalan Huang Dongso agar tidak kembali lagi ke Korea dan membuat keributan. Dan setelah semuanya deal, dia sempat menyinggung terkait pihak Korea yang mengalami kesulitan dalam menaklukkan Pulau Jeju. Namun dia hanya akan mau membantu jika bayarannya cocok. Jinchul bilang kepada Pak Go agar tidak usah mengharapkannya lagi karena seorang hunter dari serikat besar di Jepang sudah OTW ke Korea.
Jinwo yang baru saja membantai habis semua prajurit iblis yang ada di dalam kastil yang dia gerebek, mendapatkan banyak sekali experience yang membuat level kekuatannya naik lagi. Berkat semua itu, Igris jadi mendapatkan promosi untuk naik dari rank naik menjadi elite naik, dan bayangan si bos beruang naik dari rank elite menjadi naik. Karena sudah menjadi naik, si bos beruang akhirnya secara resmi bisa diberi nama tank. Nah, ternyata semenjak bersama dengan Esil, Jinwo sudah naik hingga ke level 89 dan sudah membantai 9 klan iblis. Karena mulai dari lantai 90 lawan yang akan Jinwo hadapi adalah para bangsawan iblis kelas tinggi, Esil mengusulkan untuk berdiplomasi saja. Namun lagi-lagi Jinwo menolaknya. Jinwo malah dengan santainya bilang kalau dia akan menghabisi semua klan iblis yang tersisa agar klan Radirnya Esil bisa menjadi klan iblis nomor 1. Esil kemudian bertanya kepada Jinwo kenapa dia mengampuni klan Radir. Dengan polosnya Jinwo bilang karena dia menyukai Esil. Suka yang Jinwo maksud di sini hanyalah suka sebatas berteman seperti dia dengan Jinho, tapi Esil sepertinya memahaminya lain. Seperti yang Esil bilang, tingkat kesulitan lantai meningkat setelah lantai 90. Level monster dan jumlahnya tidak bisa disamakan lagi dengan lantai sebelumnya. Meski menghabiskan lebih banyak mana daripada sebelumnya, tetapi pada akhirnya Jinwo berhasil melewati setiap lantai. Melihat bagaimana Jinwo bisa mengalahkan klan iblis terkuat nomor 5 dan 4, Esil jadi penasaran, apakah semua manusia sekuat dirinya? Jinwo rasa mungkin hanya ada dua, yaitu Pak Go dan Hunter Cha. Namun dia yakin jika bisa menyelesaikan lantai 100, kekuatannya sudah berada di atas mereka berdua. Nah, saat akan naik ke lantai 98, Jinwo meminta Esil untuk pulang saja. Tetapi Esil menolak karena ingin melihat sampai selesai. Sementara itu di Bandara Korea, Hunter Rank S dari Jepang yaitu Koto Ryuji dan asistennya telah tiba. Konon dialah satu-satunya Hunter di Asia yang bisa menandingi kekuatan Hunter Liu Xiang dari Cina. Dan dia adalah ketua dari Serikat Hunter Draw Sword, di mana 11 dari 21 Hunter level S yang ada di Jepang merupakan anggotanya. Keduanya kemudian dijemput oleh seorang agen dari asosiasi untuk diantar langsung menemui Pak Go. Berdasar dari apa yang dikatakan oleh penerjemahnya yang bernama Hanekawa, mereka merasa tidak bisa mengabaikan insiden Pulau Jeju begitu saja karena ancamannya sudah sampai ke Jepang. Sehingga tujuan mereka menemui Pak Go adalah untuk mengajak bekerja sama membentuk sebuah aliansi Hunter Elite untuk menyerang Pulau Jeju. Berdasar dari data yang sudah Jepang kumpulkan, setiap semut memang kekuatannya setara dengan Hunter level atas, tetapi masa hidup mereka hanya 1 tahun saja. Jadi tujuan dari penyerangan kali ini adalah untuk menghabisi ratu semutnya, agar tidak ada lagi monster semut yang lahir. Rencananya 10 dari 11 Hunter Rank S dari Serikat Draw Sword, termasuk Koto Ryuji sendiri, akan menjadi umpan untuk menarik semua monster semut keluar dari sarangnya. Setelah ratu semut ditinggal sendirian, Hunter Rank S Korea akan masuk dan menghabisinya. Meski terdengar sangat menjanjikan, tetapi Pak Go terlihat masih mempertanyakan apa tujuan Ryuji yang sebenarnya. Sementara Ryujinya sendiri sepertinya mengincar titel Hunter level nasional dengan menyelesaikan raid di Pulau Jeju. Begitu melihat penampakan Raja Iblis Baran, Jinwo merasakan aura yang tidak biasa hingga membuatnya merasa ragu apakah dia bisa menang melawannya atau tidak. Terlebih lagi, si Raja Iblis mengendarai seekor naga terbang yang tentu saja akan membuatnya sangat sulit untuk mendekatinya. Namun begitu menyadari kalau naga tunggangan si Raja Iblis punya nama, Jinwo yang curiga kalau si naga bukan termasuk dari klan iblis, jadi penasaran apakah jiwa sang naga nantinya bisa dia ekstrak atau tidak. Dan pertempuran pun dimulai dengan disummonnya pasukan dari neraka oleh si Raja Iblis Baran yang jumlahnya ada lebih dari 1000 prajurit. Esil yang mulai ketakutan terus bertanya kepada Jinwo apa yang mesti mereka lakukan. Namun Jinwo tetap diam saja. Ternyata dia menunggu para tentara iblis itu masuk ke zona yang di cover oleh Domain of the Monarch, sehingga tentara bayangannya bisa langsung menyerang dengan kekuatan yang sudah ditingkatkan sebesar 50%. Melihat bagaimana tentara bayangan Jinwo bertarung, Esil jadi terkagum-kagum. Namun hatinya mulai ragu harus berada di pihak siapa. Begitu dia ingat kalau dalam peperangan kali ini Jinwo lah si antagonisnya. Keraguan Esil perlahan sirna saat sang Raja Iblis menjatuhkan hujan petirnya dan Jinwo langsung melindungi Esil di balik jubah anginnya. Sadar kalau sihir petir Baran bisa menghabisi semua tentara bayangannya dalam sekejap dan membuatnya harus kehilangan banyak mana untuk meregenerasi mereka kembali, Jinwo memutuskan untuk segera naik ke atas menara lalu melompat menyerang bagian sayap sang naga agar tidak bisa terbang lagi. Namun usahanya itu nyaris berbuah kematian saat sang Raja Iblis menggunakan pedang besarnya untuk menangkis serangannya Jinwo, lalu mengoploknya hingga terlempar jatuh dari langit dan setelahnya ditembak dengan biju
gama petir yang sangat dahsyat. Untungnya di saat kritis, Tusk langsung berinisiatif menyerang balik menggunakan sihir apinya. Berkat Orb of Avaris yang ada di tangannya, sihir apinya Tusk tidak hanya berhasil menahan dan membelokkan meriam petirnya Baran, tetapi bahkan bisa memukul balik serangannya itu hingga berhasil mengenai satu sayap naganya Baran, dan sang Raja Iblis beserta naganya pun langsung nyungsep ke tanah. Pertarungan yang sebenarnya antara Sung Jinwo versus Raja Iblis Baran pun akhirnya masuk ke tahap selanjutnya.